Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Kalista Rohandiana dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran akan membahas mengenai bagaimana sih perkembangan bahasa anak pada usia dini. Nah, alasan mengapa saya memilih materi ini dikarenakan saya merasa bahwa bahasa merupakan topik yang menarik, yang mana dapat dipengaruhi oleh aspek fisik dan motorik yang dimiliki oleh anak. Bahasa sendiri merupakan sebuah sistem yang menjadi pusat individu dalam mengekspresikan dirinya serta berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya dengan berbicara atau berkomunikasi melalui tulisan, serta bisa juga dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, perkembangan bahasa ini memiliki tahapan, di mana tahapan yang pertama merupakan fase quick, yaitu fase di mana anak dapat mengucapkan sebuah kata vokal maupun konsonan yang mana masih belum memiliki makna. Lalu terdapat fase kedua yang dinamakan fase bubbling atau fase gumam, yang mana anak sudah dapat mengucapkan satu suku kata secara berulang. Contohnya mama, papa, dan lainnya. Kemudian fase ketiga adalah fase isyarat, yaitu fase di mana anak dapat berkomunikasi menggunakan atau dibantu dengan bahasa tubuh. Contohnya seperti anak tersebut akan menunjuk suatu benda yang dia inginkan. Lalu fase berikutnya, anak akan memasuki fase pengembangan kosakata, di mana kemampuan bahasa anak akan terus meningkat, dibantu oleh faktor lingkungan sekitarnya, melalui percakapan yang terjadi antara dia dengan orang lain. Tapi gimana sih cara anak ini memahami bahasa atau suatu kata yang diucapkan oleh orang lain? Nah, biasanya anak ini akan mencoba untuk memahami suatu kata yang telah diucapkan oleh orang lain tersebut. Contohnya seperti apa sih arti dari kata tidur itu? Lalu ia akan mencoba untuk memahami bagaimana orang lain tersebut menggunakan kata yang diucapkannya. Dan tentunya perkembangan bahasa pada anak ini memiliki permasalahan. Di antaranya yang pertama ada permasalahan dalam pengembangan artikulasi atau cara pengucapan pada anak. Lalu terdapat hambatan persepsi baik secara visual maupun verbal. Selanjutnya, cara untuk mengatasi hal-hal tersebut yang dapat saya lakukan sebagai seorang pendidik adalah yang pertama, mengadakan latihan artikulasi atau cara mengucapkan huruf dengan tepat seperti bunyi A, I, U, E, O, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah dengan menstimulasi latihan fisik motorik untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi anak dalam mempelajari bahasa. Selanjutnya terdapat sebuah video yang bersumber dari channel YouTube Analisa Kesehatan yang berjudul Tahapan dan Stimulasi Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Dini. Berikut videonya.
Dalam video tersebut terdapat pengenalan mengenai perkembangan bahasa dan tahapan dari perkembangan bahasa yang mana tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya jelaskan. Hanya saja di video tersebut dijelaskan dengan menggunakan usia anak yang mana lebih rinci. Contohnya seperti bayi berusia 0 sampai 3 bulan berkomunikasi dengan cara menangis atau dengan kontak mata. Lalu di dalam video ini juga terdapat penjelasan mengenai cara menstimulasi perkembangan bahasa anak, yaitu dengan mengajak anak berkomunikasi dengan jelas, lalu bermain bersama ataupun membaca. Selanjutnya lagi terdapat sebuah video yang bersumber dari channel YouTube berbeda, yaitu channel YouTube Ibu Raka Rai yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Berikut videonya. Halo, apa kabar? Pada video ini, Ibu Raka Rai mau berbagi sedikit tentang perkembangan bahasa pada anak usia dini. Naik mobil. Naik mobil. Yeay, naik mobil. Nah, ini Rai, usianya dia sekarang 21 bulan. Rai itu mulai start ngomong waktu dia usia 13 bulan. Waktu itu dia bisa bilang yayah untuk ayah dan bibu untuk ibu. Sebenarnya kalau dibandingkan Raka, dia mulainya agak lebih lama ya. Raka itu umur 10 bulan sudah bisa bilang ayah dan embu. Kalau Rai baru 13 bulan. Tapi alhamdulillah dua-duanya masih dalam batas normal. Nah, gimana sih caranya kalau kita mau tahu apakah perkembangan anak kita ini masih dalam batasan normal atau sudah ada sesuatu yang harus kita waspadai? Cara pertama, kita bisa melihat anak-anak lain yang seusia anak kita. Apakah pencapaian anak kita itu sama dengan anak lain itu atau malah lebih lambat? Terus cara yang kedua, kita bisa bandingkan perkembangan anak kita dengan standar perkembangan anak. Kalau zaman sekarang sih kita udah bisa googling ya, banyak sekali itu yang sudah membahas tentang perkembangan anak yang harus dicapai anak usia segini itu apa aja, kemudian bagaimana cara stimulasinya. Nah, ini ada salah satu yang Ibu dapatkan dari Google tentang perkembangan anak. Dari chart tersebut, bisa dilihat kalau Rai yang usianya sebentar lagi 24 bulan atau 2 tahun, harus sudah bisa mengucapkan satu kalimat yang terdiri dari 2 kata. Nah, makanya Ibu lagi rajin-rajinnya nih, stimulasi Rai supaya dia bisa mengungkapkan apa yang dia mau atau yang dia lihat dalam sebuah kalimat. Kak buku. Gajah Elmer. Mana gajah Elmer? Iya, gajah Elmer. Gajah makan. Gajah makan. Makan gajah. Ya, buka lagi. Yang ini kereta merah ya? Kereta merah. Yang ini kereta hijau. Pasangnya salah. Oh, pasang salah. Tadi makan apa? Makan ayam? Oke, itu tadi Makan sedikit ayam. sharing tentang perkembangan bahasa pada anak dan bagaimana cara Ibu memberikan stimulasi kepada Rai untuk perkembangan bahasanya dia. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen di kolom komen di bawah ya, atau mungkin ada masukan untuk video berikutnya. Dadah! Untuk video yang satu ini terdapat sebuah implementasi yang dilakukan kepada anak berusia 21 bulan bernama Rai, di mana seperti yang dijelaskan di video bahwa Rai mulai dapat berbicara pada usia 13 bulan.
Dalam video juga terdapat cara untuk melihat apakah perkembangan anak kita itu normal atau tidak. Cara yang dapat diketahui yaitu dengan membandingkan anak kita pada anak lain yang seusia, atau bisa juga membandingkan perkembangan anak dengan standar perkembangan anak usia dini. Lalu, apabila Rai yang hampir berusia 2 tahun dibandingkan dengan standar perkembangan anak usia dini, maka seharusnya Rai sudah dapat mengucapkan satu kalimat yang terdiri dari 2 kata. Maka dari itu, sang ibu mencoba untuk menstimulasi Rai dengan cara membaca dan berkomunikasi dengan jelas. Kiranya sekian pembahasan mengenai perkembangan bahasa anak pada usia dini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.